Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi ma yasha'u wa yakhtar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa al-Mukhtar wa ala ahli baitihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam kepada kedua hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita masuki materi kita berikutnya adalah masih Kitabus Shalah, babu syuruti wujubis shalah, bab syarat wajib sholat. Yang pertama adalah wahiyah sittatun, ada 6 syarat wajib sholat. Artinya siapapun di antara 6 ini maka dia wajib melaksanakan sholat tanpa terkecuali. Yang pertama al-Islamu, Islam. Fala tajibu 'alal kafiri aslihi wala qada'an 'alaihi idza aslama. Tidak wajib terhadap orang kafir yang aslinya memang dia kafir, dan juga tidak wajib dia mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan bila mana dia masuk Islam. Umur 20 tahun masuk Islam dia. Jadi yang 5 tahun dia tak sholat tak usah diqadha. Kenapa? Karena memang aslinya dia sudah kafir. Wa amal murtaddu fa yajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna'a riddatihi idza raja'a ila Islam. Wa zalika taghlizun alaihi. Dan adapun orang yang murtad, maka wajib atasnya mengqadha salat pada waktu dia tinggalkan di tengah-tengah murtadnya. Apabila dia kembali ke Islam, dan itu adalah taghlizun alaih, beban yang cukup diberatkan kepadanya. Murtad dia Bapak Ibu, rupanya 1 bulan murtad mau masuk Islam dia. Maka 1 bulan sewaktu dia murtad tentunya kan tidak sholat. Maka yang dia tidak sholat tadi itu wajib diqadha. Taghlizun alaih. Ini Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Bisa jadi seperti itu, ada yang murtad bisa jadi. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian syarat wajib yang kedua, al-bulugh, orang yang sudah balik. Fala tajibu 'ala as-sabi walau mumayyizan wa yakunul bulugh bi ahdal salasi alamat. Maka tidak wajib sholat terhadap anak-anak walaupun dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan dia sudah bisa kita pas kalau dia buang air besar, buang air kecil, entah mungkin berpakaian, dia sudah bisa ngurus sendiri. Tapi dia masih anak-anak. Dan adapun tanda orang balik itu adalah ada salah satu dari 3 tanda-tanda. Jadi kalau ada salah satu dari 3 tanda-tanda ini Bapak Ibu, maka seseorang itu sudah balik, sudah dikatakan dewasa. Yang pertama, bulughu 15 sanatan bizzakari wal unsa. Sampai sudah umurnya 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun wanita. Jadi
Jadi kalau sudah ada Bapak Ibu laki-laki umurnya 15 tahun, berarti itu dia sudah mendapatkan salah satu tanda 3 dari tanda-tanda orang dewasa. Berarti dia sholat. Tapi Ustaz belum mimpi bahasa dia, nggak apa-apa. Yang penting umurnya sudah 15 tahun. Yang perempuan Ustaz belum haid dia Ustaz, nggak apa-apa. Yang penting umurnya sudah 15 tahun. Berarti itu salah satu tanda-tanda orang sudah dewasa. Kemudian yang kedua adalah al-ihtilamu bil-zakari wal-unsa litas'in sinina qamariyah taqribiyah bil-zakari wal-unsa wal-ihtilam huwa khurujul mani sawa'un bin naum awil yaqzati. Yang kedua tandanya adalah bermimpi bagi laki-laki dan juga bagi wanita, dan wanita ini umurnya sudah 9 tahun komariah. Umurnya sudah 9 tahun perempuan. Tapi dia sudah mimpi perempuan ini. Maka itu salah satu tanda dia sudah dewasa. Apa tuh ihtilam? Apa tuh bermimpi? Khurujul mani, keluarnya mani sperma, baik dia waktu tidur ya maupun dia ketika ada mungkin rangsangan dirinya, keluar spermanya, maka itu tandanya dia sudah balik. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, jadi laki-laki pun kadang-kadang kan tidak mesti nunggu dia 15 tahun Bapak Ibu. Bisa jadi dia anak laki-laki 13 tahun, nah dia bisa jadi sudah mimpi basah. Nah kan gitu. Jadi dia sudah balik. Nah kalau di kitab-kitab lain nanti ada keterangan-keterangan itu, laki-laki itu suaranya sudah mulai pecah. Ini jauhnya ini sudah mulai keluar. Ya. Kemudian tumbuh bulu di sesuatu tempat, sudah mulai. Nah kalau wanita juga demikian Bapak Ibu. Ya. Jadi itu adalah tanda-tanda dia sudah dewasa. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tandanya orang sudah dewasa itu adalah al-haidu fil unsa litis'in sinina qamariyah. Sudah haid bagi wanita umurnya minimal 9 tahun. Nah biasanya kalau perempuan sudah mulai 9 tahun Bapak Ibu, dia sudah bisa itu haid. Jadi umur 9 tahun, umur 5 tahun, 9 tahun Bapak Ibu, nah itu wanita itu sudah ada kemungkinan sudah datang haid. Jadi kalau anak SD itu kelas 5 itu ada sebagian sudah haid. Kelas 5 sudah haid Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah syarat wajib sholat al-aqlu, ay al-tamyizu. Fala tajibu 'ala al-majnuni was-sabiyi ghairil mumayyiz wal mughna 'alaihi wal qada'a 'alaihim. Wajib orang yang berakal. Jadi kalau orang gila Bapak Ibu tak wajib sholat. Tak wajib sholat. Dan kalaupun dia sudah sembuh dari gilanya, walau qada'un alaihi, tidak mesti dan tidak usah dipotong sholat. Jadi kalau orang gila itu Bapak Ibu, tak ada beban sama dia. Sholat dia nggak berdosa. Bahkan dia buka aurat juga nggak berdosa. Mencuri, minum khamar enggak juga berdosa. Kenapa? Karena dia orang gila. Itulah istimewanya orang gila. Ya, Bapak Ibu kan? Jadi kalau ada orang hari ini Bapak Ibu dia tak sholat, kalau ditengok dewasa sudah dewasa. Kalau ditanya agamanya Islam,
sudah dewasa, ya kan? Ini ada apa nggak sholat? Oh, jangan-jangan mungkin dia gila benar itu. Jadi nanti kalau kita bilang marah dia. Kemudian yang keempat, at-taharatu 'anil mahidi wan nufas. Fala tajibu 'alaihima adaan wala qada'an. Suci dari haid dan nifas. Wanita sudah selesai haidnya. Wanita sudah selesai masa nifasnya, habis melahirkan. Maka wanita seperti ini tidak wajib sholat dan tidak usah diqadha sholatnya. Ustaz, dah habis Ustaz nifasnya ini. Jadi sholat yang dulu gimana? Gak usah diganti. Gak usah diganti. Haid pun gitu, gak usah diganti. Itu Bapak Ibu jemaah rahimahumullah. Kalau sempatlah diganti Bapak Ibu, maka sangat repot kaum hawa, kaum wanita. Begitulah. Kenapa? Karena sholat itu kan setiap hari itu 5 kali fardu. Ya. Tapi kalau puasa disuruh diganti. Kenapa? Karena jeda waktunya itu lebih mudah ketimbang kalau disuruh mengganti sholat. Jadi itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Jadi itulah makanya Allah itu menghendaki kepada kita yusra yang mudah-mudah. Dan Allah tidak menghendaki kita usra yang sulit-sulit. Asalkan Bapak Ibu jangan dipermudah-mudah, itu aja yang takdir. Jangan dipermudah-mudah. Karena ada sekarang penyakit ini suka kali karena perempuan. Di situ nanti mau giliran wirid, datang penyakit tiba-tiba. Kenapa datang wirid? Nggak enak badan, berat itu nanti. Tiba-tiba datang penyakit. Itu namanya dipermudah-mudah sendiri. Tidak boleh. Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Kemudian yang kelima, bulughud da'wati. Fa inna lam tablughu da'watu fala yajibu alaihi qada inda ramli khilafan li Ibnu Qasim. Sudah sampai dakwah sama dia. Kalau seandainya belum sampai dakwah kepadanya, lantas bagaimana? Maka yang selama ini dia tak paham, dia tak sholat, tak mesti diganti dan tak usah diqadha. Ini pendapat Imam Romli. Tapi Ibnu Qasim mengatakan wajib diqadha. Apa mungkin hari ini, saat ini tak sampai dakwah itu? Itu dulu. Kira-kira di mana dia tinggal tak sampai dakwah? Kalau hari ini Bapak Ibu sepertinya nggak ada alasan kita nggak sampai dakwah. Kenapa? Karena TV sudah rata-rata ada, HP, listrik masuk sudah ada. Jadi tak ada alasan Bapak Ibu kenapa tak sholat, nggak sampai dakwah sholat sama nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Baik. Kemudian yang keenam Bapak Ibu jemaah rahimahumullah. Terakhir, wajib, syarat wajib sholat itu adalah salamatul khawas. Apa itu salamatul khawas? Dia tidak kena penyakit panca inderanya, tidak bermasalah. Fala tajibu ala man khuliqa a'ma asamma walau natiqan
wala qada'an alaihi idza ruddat ilaihi khawas. Maka tidak wajib atas yang khawas tadi ini, yang tidak khawas tadi ini, apa tidak wajib? Tidak wajib karena apa? Karena diciptakan dia asalnya dalam keadaan buta dan lagi tuli, walaupun dia bisa bertutur kata. Jadi Bapak Ibu, dia ditakdirkan Allah lahir memang dalam keadaan tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mendengar. Jadi kalau begitu bagaimana? Fala tajibu alaihi, tak wajib dia Bapak Ibu sholat. Walau nantikon, kendati pun dia bisa berkata-kata. Idza rudda ilaihi khawas. Jadi kalau seandainya ditakdirkan Allah dia bisa melihat dan juga bisa mendengar, lantas bagaimana? Yang selama ini dia tidak kerjakan sholat, fala qada alaih, maka tak usah diganti, tak usah diqada. Nah ini Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Jadi kalau dulu ada yang nanya sama Rasul, ya kan ada seorang yang tidak bisa melihat dalam keadaan buta, dia nanya sama Rasul, ya Rasulullah, saya ini Rasul kan buta, boleh nggak Rasul saya tidak ke masjid sholat jamaah? Jadi awalnya Rasul itu sepertinya memberikan keringanan kepada dia. Tapi begitu hendak melangkah, ditanya lagi, apakah engkau masih mendengar seruan azan? Lantas dia jawab, dengar ya Rasulullah. Kalau begitu, engkau masih harus datang ke masjid sholat jamaah. Ini Bapak Ibu, dia hanya tidak bisa melihat, tapi telinganya masih berfungsi. Kalau ini tadi dua-duanya tak berfungsi, dia tak bisa melihat dan telinganya juga tak bisa mendengar. Jadi itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Makanya, ya. Jadi kalau ada juga misalnya orang tak sholat juga dia, kalau dibilang gila dia enggak gila Bapak Ibu, berarti kalau dibilang tak sampai dakwah sampai dakwah, berarti dia ini yang keenam ini karena tadi sholat. Mungkin barangkali dia buta dan tuli. Kenapa dia tak sholat? Mungkin dia buta dan tuli. Ya udah. Ya kan? Itulah yang dikatakan Allah itu, lahum a'yun la yubshiru biha. Dia punya penglihatan tapi tidak bisa melihat. Walahum uzun la yasma'u biha. Dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Nah ini maknanya Bapak Ibu, orang-orang yang dia melihat, orang-orang dia dengar tapi tak mau menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi kalau dia betul-betul dalam keadaan tidak bisa melihat dan juga tak bisa mendengar, fala tajibu alaih, tak wajib atasnya. Baik Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, makanya berbicara kita tentang sholat, yajibu alaihi al-aba wal ummahat amru auladihimul mumayyizina bis-sholati idza balaghu sab'a sinin. Wajib terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu menyuruh anak mereka yang sudah mumayyiz. Ini kan sudah mumayyiz nih, nah kita depankan mumayyiz nih. Ya. Untuk apa? Sholat. Bila mereka sudah sampai umur 7 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun, Bapak Ibu suruh mereka sholat. Dan
yajibu darbuhum alaihi idza balagu 10 sinin ila bulugh. Dan wajib pukul mereka bila mereka sudah sampai 10 tahun ila bulugh. Karena 10 tahun itu adalah dia menuju menjelang dewasa. Tak mau dia sholat Bapak Ibu, 4.000 kata Nabi, pukul. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, berapa orang tua yang melaksanakan itu? Bahkan dalam hadis itu, kalau anaknya sudah umur 10 tahun, tempat tidurnya jangan gabung lagi sama kita, bisa. Kalaupun dari anak kita ada laki-laki perempuan, jangan digabung lagi tidurnya, dipisah tidurnya. Laki-laki anak sendiri, perempuan sendiri. Itu Bapak Ibu. Kenapa masalah sholat ini Bapak Ibu begitu penting? Padahal dia belum dewasa, 7 tahun sudah disuruh sholat, 10 tahun juga belum barangkali dia dewasa. Tapi kalau dia tak sholat, pasti pukul katanya. Kenapa? Agar nanti kalau dia sudah dewasa, terbiasa memberikan sholat. Bapak Ibu mohon maaf, kemarin waktu kurban, panitia kurban saya minta datanya berapa jumlah kakak lingkungan masjid kita. Bukan rumahnya, tapi kakaknya, kepala keluarganya berapa? Ini Ustaz, hampir 400 Ustaz. 400. Catat semua. 400 kepala keluarga. Kalau ikut seistrinya, jadinya 800. Itu anaknya lebih itu. Entah saya berpikir, kenapa orang-orang Yahudi itu terus mengintai sampai hari ini? Lihatlah masjid-masjid orang Islam, kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itu pertanda umat Islam sudah kuat, sudah bersatu, sulit untuk dicerai mereka. Itu kata mereka. Tadi lingkungan itu 400 kakak kepala keluarga. Kalau seandainya Bapak Ibu seperempat saja aktif sholat jamaah subuh ke masjid, berarti sudah berapa orang? 100 orang. Tapi ini hanya sekitar 20-30 orang. Itu subuh Bapak Ibu. Nggak tahu saya kalau istiqomah bagaimana. Disitulah makanya Bapak Ibu, kenapa Rasulullah SAW itu sangat-sangat menyuruh kita orang tua. 7 tahun itu anak suruh sholat. Makna suruh sholat itu bukan hanya sekedar suruh. Sebelum umur 7 tahun sudah diajarkan dia cara sholat, bacaan-bacaan sholat, bertahu dia. Jadi Bapak Ibu, dan umur 5 tahun, bahkan mungkin sebelum 5 tahun kita biasakan dia. Kita perdengarkan ke telinga anak-anak itu apa? Ya baca-bacaan sholat, Fatihah, kita perdengarkan. Kalau nggak begitu Bapak Ibu, kita umat Islam ini terus ketinggalan. Tidak. Nah, jadi itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah ya, tentang syarat bab syarat wajib sholat ada 6. Jadi siapapun ya, sudah memenuhi syarat-syarat tadi itu,
Tak ada lagi alasan bagi dia untuk meninggalkan sholat. Enggak sanggup berdiri, boleh duduk. Enggak bisa duduk, boleh berbaring. Lambung kanan sebelah bawah. Kalau enggak bisa lambung kanan sebelah bawah, terlentang. Disyaratkan pakai tangan. Allah. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai mata isyaratkan, naik turun mata. Kalau tak bisa isyarat pakai mata, ingat dalam hati, ingat di benak, ingat hati. Nah kalau ingat pun sudah nggak bisa, berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu nggak sholat. Baik, sampai di sini ada barangkali ada yang ditanya, silakan Bapak Ibu. Ya. Yang harap pikun itu gimana pula? Ya, kalau pikun tadi kan, kalau pikun tadi berarti yang tadi kan syarat sholat berikutnya berantar. Nah kalau orang pikun itu kan berarti kan akal terganggu sudah. Ya kan wajib. Dia pikun, nggak tahu dia. Mohon maaf. Kotoran pun dipegang sama dia. Orangnya nggak jelas. Kadang-kadang dia kenal sama kita, kadang-kadang dia tak kenal, namanya pikun. Ya. Kalau imam baca ayat pajak, jamaah bisa baca Fatihah berulang-ulang. Fatihah itu hanya wajib sekali aja, ya kan? Nah, jadi kan begini, kan ada aturan. Nanti kita masuk bab berikutnya. Aturan-aturan misalnya sholat sunnahnya, bacaan sholat itu maghrib apa, subuh apa, isya apa, dan seterusnya, gitu ya. Jadi maka imam dia harus rasyid, ya, harus cerdas. Kalau di belakang dia dengar sudah anak-anak ribut, ada nangis macam-macam, janganlah dipanjangkan terus. Nah ini bahaya itu, bisa dipotong kompas. Lihat sikon dan situasi, kondisi, kayak gitu. Ya. Tapi ya biasanya kalau ukuran kita standar kita di sini masih standar. Sedangkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi aja pun sholatnya ayatnya tak kalah banyak. Anda tahu dia orang manusia banyak. Di Masjidil Haram pun tahu manusia banyak. Paling nanti kalau Jumat sabihis halata hadisul wasiyah itu bahkan pernah di Haram saya dengar imamnya baca alam taro kaifah. Rakaat kedua inilah Quraisy. Singkat banget. Kenapa? Karena waktu itu memang dalam keadaan panas di Mekah. Jadi imam cepat. Dia baca situasi dia. Ini itu barangkali sekalian. Ustaz, tadi kan kalau dia buta dan tidak bisa mendengar, dia wajib sholat dari lahir ya kan. Kemudian tadi sahabat itu kan dia bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Kalau ini bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, gimana? Dia mesti dua. Harus dua. Dia mesti dua. Buta lagi tuli. Jadi kalau salah satunya nggak wajib. Dia nggak dengar tapi dia bisa melihat. Bahaya orang seperti itu. Nggak bisa mendengar tapi dia bisa baca di malam. Apalagi masalah duit ngerti gak dia. Ngerti gak dia. Itu wajib. Dia harus dua. Dia dua pun tadi. Tadi sahabat tadi kan satu. Satu cuma. Makanya disuruh Nabi tetap begitu. Karena dia kan tadi tidak bisa Melihat, tapi bisa mendengar. Abdullah bin Umi Maktum itu kan Iya. dia itu. Iya. Nah, jadi kata Nabi, kau dengar tak suruh Nabi dengar salah. Kalau begitu kau tetap ke masjid. Berarti kalau orang bisu tapi dia bisa melihat masih wajib sholat. Bisu. Iya. Dia bisu masih bisa. Berarti kan bisu nggak bisa mendengar, Iya. ya kan? Tapi dia bisa melihat. Iya.
Berarti kena dia dua di situ. Pokoknya dia gini, kalau bisu itu biasanya sepaket dengan Telinga. Iya. Dia dua-dua. Tapi kalau salah satu saja tetap. Karena kan dua-dua tadi katanya di sini. Iya. Itu dia. Ustaz, kalau dia misalkan terjadi kecelakaan, bisu atau satu kena ada apa istilah dia dulunya normal, Ya. nah itu jadi kecelakaan. Nah, jadilah dua tuh antara bisu, kemudian atau dua, apakah masih diwajibkan sholat? Ya kalau dia memang udah nggak bisa lagi, kan nggak bisa lagi dia memang nggak dengar dia dan nggak bisa lagi. Kan tadi katanya di situ. Jadi kalau di sini tadi kan memang di kitab kita tidak ini adalah memang dia bawaan lahir memang seperti itu. Tapi kalau ada kejadian yang seperti itu, gara-gara itu dia misalnya tak bisa lagi mendengar dan tak bisa lagi dia melihat, tapi kan akalnya masih, ya kan? Dan dia kan masih bisa tutur kata. Kenapa? Karena dia sudah memang hafal selama ini. Itu beda. Tapi kalau ini tadi masuk di bawaannya begitu dah. Oh, berarti kalau kecelakaan terjadi bisu, tuli atau buka, berarti diwajibkan sholat. Iya, dia masih. Kenapa? Kalau masih ada akal dia, masih dia. Kenapa? Kalau ini tadi masalahnya bawaan dia memang seperti itu. Bawaan lahirnya memang kadang seperti itu. Itu dia ya. Assalamualaikum. Kalau Ditanya juga yang saya. dia silakan. Bisa. Jadi kan kita tanda dia karena sujud, ya kan? Itu nih. Saudara, kalau ngomong kita sampai ngomong kemana kemudian? Macam mana? Dia sujud. Sujudnya kelamaan. Hanya imamnya atau makmumnya? Makmumnya sujud. Kelamaan. Tapi Kalau imam saya pun udah posisi bangun. ya Saya berarti itu ya. ya berarti makmumnya sujudnya lama. Ya. Sehingga imam sudah assalamualaikum pun dia masih sujud. Itu ya maksudnya? Hah? Enggak sampai assalamualaikum. Enggak sampai assalamualaikum, maka itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Iya, tidak membatalkan sholat. Kasih. Jadi ya, Kalau seandainya imam Allah kita udah bar makmum itu katanya kita nanti di akhirat dijatuh kepala makin keledai. Betul kan? Iya. Itu Kenapa? bedanya di mana? Di bar apa di mana itu? iya karena dia imam belum pun selesai, dia sudah mulai. Sudah sempurna. Nah, maka dia berarti kan dia mendahului. Iya. Nah, jadi Banyak terjadi itu kan. jangan. Makanya Kemudiannya di mana? Di bar. Kan? iyalah begitu sudah Allahu Akbar barulah kita. Makanya sunnahnya kita jadi makmum ketika imam sudah selesai dia sempurna dia mengerjakan rukun baru kita ikut Allahu Akbar baru kita pun Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah baru kita pun Rabbana lakal hamdu. Sunnahnya begitu. Kan gitu, sunnahnya begitu. Tapi kalau dia langsung Allahu Akbar Ustaz kita juga ngikut nggak jadi masalah. Yang penting jangan buat kita sujud iman dulu. Nah kalau saya jadi imam itu bisa kejadian. Saya jadi imam duluan sujud. Allah lambat aja, bapak ada duluan. Makanya saya kadang-kadang kalau ke tempat lain kalau ada imam saya nggak bisa jadi imam. Kenapa? Karena nggak mungkin kan. Nanti duduk saya pun tak bisa saya dapat sunnahnya sempurna. Ya kan, duduknya itu kan tasawuf iktiraf tawahud itu kan jelas. Oh saya mana bisa seperti bapak. Pasti nyamping nasihat. Kecuali tak ada lagi yang lain. Barulah tak ada akar rotan menjadi. Gitu dia. Jadi memang seperti Mamang bilang tadi, itu memang sering dipertanyakan. Lama kali Ustaz? Gini, dalam perdebatan ulama-ulama masalah itu,
saya ambil kesimpulan, ada ulama itu menyimpulkan begini. Kalau kita sholat berjamaah, kata dia ya, jangan terlalu lama sekali nanti mengganggu konsentrasi sebelah kanan dan kiri ataupun di belakang. Kalau mau lama, jika kita sholat sendirian, baik sholat sunnah ataupun sholat tahajud duha. Jadi kalau kita jamaah, ya biarlah memang kita sujudnya kita tambah dari bacaan subhanallah wa ta'ala, tapi jangan terlalu lama kali. Ini baru nanti mau assalamualaikum baru dia bangkit. Itu Pak, saya pun sendiri kalau ada sebelah begitu dalam hati dan itu kira-kira gitu nggak? Nah itu kan makanya tadi perdebatan ulama saya baca itu di ujung-ujungnya itu kesimpulan dibuat seperti itu. Nah kalau kita katanya berjamaah, jangan terlalu lama sekali nanti mengganggu konsentrasi doa. Katanya begitu. Ustaz, ada lagi Ustaz. Ini kita ini masbuk nih, kita ceritanya masbuk Ustaz. Jadi itu imam salam kan kita sambung Ustaz. Tapi ada juga orang dia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita bangkit. Kita sebentar. Dia geser lagi Ustaz. Apa itu? Atau kadang-kadang ke depan ya Ustaz. Apa itu? Saya ya, ada memang sekelompok saudara kita begitu. Kalau dia masbuk terlambat, dia geser. Kalau dia terlambat, dia geser. Geser sedikit, nanti ke nyamping ataupun ke depan. Nah, jadi ada seperti itu memang. Tapi kalau kita paham kita seperti ini kita pada bangsa ini enggak usah bergeser. Tapi sependapat sekelompok teman-teman kita tadi memang begitu. Dia bergeser sedikit. Olah-olah apakah tandanya supaya dia tahu dia terlambat atau dua tahap itu. Begitulah kira-kira. Atau barangkali Bapak Ibu, kita kan kalau sholat sunnah kan disunahkan kita tempat sholatnya itu digeser atau dipindah. Misalnya tadi sholat fardu di sini. Nah kalau kita mau sholat sunnah kan kalau bisa jangan di tempat fardu tadi, kan digeser. Katanya nanti tempat sujud itu menjadi saksi kelak di hadapan Allah SWT. Nah itu makanya apa manfaatnya kita tempat sholat kita itu bisa geser-geser ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke depan. Karena tempat sujud yang kita sujud itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Tapi itu kalau memungkinkan Pak ya, jangan kalau nanti kita sempit mah kita geser dulu orang. Ustaz, ya mungkin itu terkadang mungkin ini pemikiran saya ya. Jadi mungkin supaya tidak dilewati orang. Jadi dia mungkin di saat kedua, Bisa jadi. saat pertama, Bisa ada jadi. orang. Jadi lebih dilewati, dia maju ke depan Ustaz. Mungkin. Itu nggak membatalkan sholat Ustaz. Tidak. Dia membatalkan sholat itu 3 kali berturut-turut. Dan gerak itu gerak yang main. Tapi kalau geraknya itu memang penting, nggak batal. Termasuk gantongin HP bunyi. Nggak usah biarin, dimatiin aja. Kenapa? Karena gerak kita bukan gerak main-main. Tapi gerak kita untuk mematikan supaya orang jangan ikut-ikutan joget dari HP kita. Pernah ada kejadian ini Ustaz. Kalau nggak salah tadi di sini. Makanya kan saya paling pinggir Ustaz. Sabtu kedua, tiba-tiba masuk ada jaraknya hampir 2 jam kalau Ustaz. Dia jaraknya situ Ustaz. Sementara kan dari situ nggak tahu apa. Orang tiba-tiba masuk kali sebelah. Jadi saya inisiatif kali sini Ustaz. Setelah sami Allahu liman hamidah, saya tarik tangannya Ustaz, ikut. Enggak apa-apa itu Ustaz. Dan aku ikut juga betul. Jangan ditarik, kalau bisa Bang Jul yang geser. Sekarang ini Ustaz, saya kan ikut bisa-bisa. Dia nambah kemari. Ya, sini sak kita. Ya. Dia di sini. Ya. Ya kan? Ya. Nah, rupanya renggang, tak satu tingkat. Lebih. Kan? Lebih. Ya. Sunnahnya itu kan kalau bisa sholat ini kan apa-apa. Iya. Kan Kenapa itu mata rupanya kaki? kita ya. Ini yakin kita ini orang yang nggak berilmu. Ini kalau kita salah-salah,
Ini bahaya. Bahaya. Abang tarik gini, pam katanya. Makanya solusinya bagaimana? Kita yang geser. Kita rapatkan. Tapi kan kita ikut sana, Ustaz. Iyalah, kita jalan sini kan. Yang lain dari kosong. Dia masuk sebelah kiri, Ustaz. Saya kiri, kita geser kembali. Dari yang lain geser kembali. Supaya rapat dia. Nanti kalau kita tarik gini, dia tak paham. Tak paham dia. Tapi alhamdulillah kita ikut, Ustaz. Ya? Dia ikut, saya tarik ini. Iya, ikut. Berarti paham dia. Yang sana ikut terus. Sama sepertinya ini. Sama seperti kita sholat masbuk. Di depan kita mau ikut jadi makmum di belakang. Ya kan? Atau kita sendirian di belakang, depan tak penuh. Kita sendirian di belakang. Kan sunnahnya kita tarik di depan itu ke belakang supaya ada teman kita di belakang. Memang tidak membatalkan sholat kita sendirian, tapi afdolnya minimal ada satu orang lagi kawan kita di belakang. Bagaimana caranya? Orang yang di depan itu ditarik kode Allahu Akbar. Takbir dulu baru tarik, Ustaz. Iya. Bukan tarik dulu. Jangan. Ataupun pukul dulu. Takbir dulu baru pukul. Takbir dulu. Bukan pukul untuk takbir. Bukan. Itu namanya mengganggu orang sholat. Allahu Akbar. Kasih kode depan. Dan itu pun mengkode orang di depan itu yang kita paham dia ada ilmunya. Kalau enggak jangan sembarangan kode. Tarik baru. Takkan mundur belakang. Lama-lama aku masuk apa? Tarik aja, Ustaz. Itu. Jadi sama seperti kita misalnya sholat jamaah, kita terlambat masuk, kita mau bermakmum. Bapak Ibu, jangan dipukul dulu baru takbir dulu. Allahu Akbar, baru kita kode. Gitu. Jadi pernah gitu 3 kali, dia nggak mau bergerak. Jadi kita macam mana Ustaz? Posisi? Tarik. Itu jangan Dia nggak mau bergerak ya. Jadi artinya kita melanjutkan sholat dengan imam seperti ini ikuti dia atau sendiri? Kalau dia tak mau, kita dia sendiri jadi imam. Ya. Kita mau ikut makmum. Imam berdua, dia pertama gini kan. Ah. Nah, terus saya kata yang belakang begini supaya dia mundur. Tapi dia nggak mundur, yang makmumnya. Ya. Nah, yang berarti memang Kita yang ikut sampingnya. Oh, sampingnya itu. Iya, kan tadi begini posisinya, kita di sini, ya kan? Kita mau masuk, Iya. kita mau masuk ini, kita kan sebenarnya kalau masuk kita di sini aja, sini kan? Dari sini kita, Allahu Akbar, kode ini supaya dia mundur ke belakang, dia terus. 3 kali kita potong itu jadi Kalau dia tak paham juga, kita udah terlanjur di sini, ya sudah dalam kondisi begitu sampai. Enggak apa-apa, Ustaz. Tidak ada masalah. Nah, cuman itu kita kan terus berusaha, cuman dia tak ngerti apa bagaimana. Di situlah makanya perlu itu tali itu di situ berada. Terus kan, ini kan satu dulu. Ya, Terus kan tadi kita di tengah untuk kos yang nyambung 1-2. Tapi masalahnya dia di pinggir Ustaz. Jadi gimana kita mengikuti dia atau tetap di tengah Ustaz? ini ada khilafiyah. Ada yang mengatakan itu boleh kita sambung langsung dari sebelah sana, ada yang mengatakan begitu. Jadi sama menambah. Tapi afdolnya kita ambil dari tengah. Iya. Dari tengah kita ambil. Ya posisinya dia sendirian Iya. dari kanan. Iya. Muncul masalah. Rupanya dia sendirian di samping sana. Kita mau masuk. Kita pun di sini sendiri. Dia di sana. Kita ngalah sama dia. Bagaimana solusinya? Kita yang ngalah ikut dia di sini. Karena itu pun nggak jadi masalah. Karena di situ pun nggak jadi masalah sebenarnya. Boleh. Jadi jalan kita ke sana. Enggak, kita baru begitu masuk langsung ke situ. Nyambung. Kita kan nyambung, kita kan baru datang juga. Karena katanya gitu, Ustaz. Hah. Datang masuk. Sudah sana pikir. Karena menurut pahamnya itu nyambungnya dari kiri. Ya. Jadi masalah hari itu, Ustaz. Tiba-tiba masuk satu orang ke tengah. Tengah-tengah. Hah? Dia ikut tahap, Ustaz.
tiba-tiba masuk lagi yang satu lagi dia yang buka ke sana kanan. Nah, habis sholat riba Ustaz, dia bertahan. Dia berpolisi. Ya itu tadi lah. Jadi kalau dia seharusnya ada ilmu, dia mulai tengah. Tapi kalau begitu kita datang, ternyata dia ada sak kedua sendiri di sebelah sana. Kita yang ngalah, udah kita ngikut sana aja. Gak mungkin kita jadi kemari. Masalah itu Ustaz. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting sab sholat itu kan tidak renggang. Memang afdolnya tetap di tengah. Itulah dia memang sunnahnya. Tapi ini kan kadang-kadang keterbatasan. Masih syukur bang, di situ dia sholat sendirian, di sini pula baru masuk satu lagi, banting beruntungan. Kacau. Bisa. Kalau ada yang kecil Ustaz, dia orang kecil yang belum kali, ya kan? Mau kita tarik, kita segan ada orang tuanya. Tapi kalau kita sambung juga gimana Ustaz? Kalau dia mumayyiz nggak apa-apa. Mumayyiz itu sekitar 7 tahun atau 8 tahun. 3 tahun Ustaz. Nah, kalau 3 tahun makanya kita sendirilah. Nanti kalau 3 tahun itu kan belum mumayyiz. Itu nanti repot. Itu nanti bisa itu bisa terputus. Jadi kalau buat anak dia umur 2-3 tahun, ya kita ngerti lah. Kalau bisa kita sab-sab terakhir belakang. Jangan kalau kita buat nanti sab di depan, nanti itu tuh anak kita. Mau kita ingatkan, aku sungkau, anak aku main di dalam begitu. Ada juga begitu Pak. Dan itu kasus. Banyak itu. Makanya kalau kita tarik kan segan, nanti mana bapaknya? Iya kan? Nanti kalau asapnya kan jadi putus kan bisa. Nggak jelas kan? Nah, paling tidak kalau dia umur 2-3 tahun tadi, kita berdirinya langsung di belakang. Misalnya anak tadi di sini, anak-anak tadi di sini, kita langsung sini aja. Biar dia nanti dekat ayahnya dia dempet gitu. Kita gitu kan cari solusinya. Kita paksa. Ya artinya kita berdiri posisi anak itu kita geser ke depan deh. Kenapa? Karena dia baru main masih 2 tahun 3 tahun. Bagaimana itu? Tapi kalau di samping dindingnya apa Ustaz? Ya, kalaupun di samping dinding pun, berarti kan terganggu juga sabnya. Ya. Seharusnya orang yang mumayyiz atau orang dewasa bisa di situ, tapi gara-gara dia nggak bisa. Dan itu sangat-sangat serius perhatian Rasul dan para sahabat masalah sab itu harus dirapatkan. Sau bahkan Umar bin Khattab untuk meluruskan sab dan merapatkan pakai pedang. Itu simbol sebenarnya persatuan dan kesatuan umat. Itu sab itu. Makanya orang-orang itu heran. Jutaan umat manusia cukup dengan bacaan. Kamu Ustaz cukup apa tadi? Ya udah. Sebelah kita. Ya. Silakan. Kalau gini teman-teman, kita masuk di pada kita masuk, kita cuma sendiri di belakang. Apakah kita perlu tarik orang yang di depan kita untuk kalau bisa masuk kita berdua? Itu saya bilang tadi. Orang depan itu kita tarik belakang, sama kita berkawan di belakang. Tapi yang kita tarik itu orang yang kita paham, ilmunya ada. Kalau nggak ada ilmu jangan sembarang tarik. Bagus kita sendiri aja di belakang. Toh sendiri pun boleh juga. Kalau menarik dari yang sebelah mana? Hah? Kalau menarik dari yang dari Pas di depan aja. Kan kita tengah kan, di tengah kita tarik. Nanti yang sini geser semua. Geser. Itulah dia. Baik, kita mengadakan. Yang tahu Ustaz. Iya, kalau nggak tahu jangan sekarang tarik. Nanti mundur satu sampai nggak tahu Ya. kita tempatnya di atas. Kosong. Baik, kita mengadakan Bapak Ibu. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.